Halo, perkenalkan saya Esther Christina. Kali ini saya akan mempresentasikan ringkasan review dari 10 jurnal terkait sistem toko pintar, IoT, RFID, dan otomatisasi inventory. Judul yang pertama adalah Smart Shopping Cart Using IoT dan Robotic Arm di tahun 2021 dengan tujuan membuat troli pintar otomatis untuk membantu proses belanja. Dengan metode pembuatannya itu menggunakan Arduino, RFID, Robotic Arm, aplikasi mobile dan IoT. Manfaatnya itu untuk mengurangi antrian kasir, meningkatkan kenyamanan pelanggan, di mana hasilnya dapat membaca token RFID dan menggerakkan robotic arm dengan baik. Kelebihannya inovatif, real-time data, minim kontak manual, dengan kekurangan biaya yang tinggi, dan sebenarnya uji coba ini belum ada di toko langsung, masih sekedar di lab, dan infrastruktur IoT belum stabil. Yang kedua ada sistem pembaruan stok RFID pada toko pakaian di tahun 2023 dengan tujuan mengotomatisasi pembaruan stok tanpa pengecekan manual. Jadi metodenya itu RFID tag pada barang dibaca oleh reader RFID, lalu data yang tersimpan itu ada pada database. Manfaatnya itu mengurangi kesalahan input dan mempercepat audit stok. Hasilnya itu sistem berhasil memperbarui stok secara otomatis sesuai dengan pembacaan tag yang ada. Kelebihannya cepat, akurat, dan pencarian barang lebih mudah. Kekurangannya tidak ada notifikasi stok yang menipis dan keamanan sistemnya juga masih mendasar. Yang ketiga, sistem informasi manajemen inventory berbasis website di tahun 2024. Tujuannya untuk mempermudah pengelolaan stok gudang dan toko secara terpusat. Hanya saja, pada metode pembuatannya menggunakan full software, di mana terkait dengan PHP, MySQL, HTML, CSS, dan juga JavaScript sebagai basis pemrograman. Manfaatnya bisa diakses dari manapun, terus dia bisa mempermudah pemantauan data. Hasilnya sistem berjalan baik dan juga mudah digunakan. Kelebihannya itu terpusat, mudah diakses, dan juga database-nya rapi. Hanya saja kekurangannya itu masih input manual dan juga belum real time secara sensor. 4. Automasi gerai UMKM berbasis microcontroller 2022. Jadi tujuannya ini mengotomatisasi fungsi toko seperti lampu dan juga keamanan. Dengan metodenya itu ada komponen Arduino Uno sebagai microcontroller untuk mengontrol seluruh sistem, model Bluetooth HC06 sebagai pengontrol pada robot yang secara nirkabel dan juga menampilkan dan menyimpan data di komputer. Modul sensor hujan untuk mendeteksi hujan dan juga digunakan dengan sistem otomasi. Modul sensor cahaya LM393 untuk mengontrol nyala lampu otomatis sesuai intensitas cahaya ruangan, dan modul dual channel 5 volt itu menghubungkan microcontroller dengan peralatan listrik toko. Dan yang terakhir adalah motor driver LM982M untuk mengontrol arus yang masuk ke motor DC. Yang dimana dengan cara kerjanya itu ketika sensor cahaya mendeteksi ruangan gelap, maka otomatis sensor akan menyalakan lampu. Dan bisa juga seperti sensor peer, ketika mendeteksi gerakan yang tidak aman ataupun mencurigakan di luar dari jam kerja, maka alarm aktif dan dikirim ke notifikasinya ke pemilik toko. Manfaatnya itu mengurangi beban pegawai dan meningkatkan efisiensi energi, terus hasilnya sistem dapat dikontrol via aplikasi dan berjalan dengan stabil. Kelebihan yang dimiliki murah, cocok untuk UMKM dan juga mudah diterapkan. Kekurangannya hanya berbasis Bluetooth saja, tidak cloud dan juga belum terhubung ke inventory. 5. Sistem informasi penjualan berbasis web di tahun 2024. Tujuannya untuk digitalisasi transaksi dan laporan penjualan secara otomatis. Dengan metode yang dilakukan, menggunakan MySQL, PHP, HTML, dan antar muka berbasis browser. Jadi masih full menggunakan programmer. Manfaatnya ini untuk administrasi lebih cepat dan juga tingkat kesalahannya berkurang. Hasilnya sistem berjalan lebih baik dan fitur stok otomatisnya itu lebih berfungsi. Kelebihannya itu real time data, terus user friendly dan juga cepat. Kekurangannya hanya saja belum full otomatis dan juga masih butuh operator. Yang keenam, dia tuh ada sistem inventory CNN dengan pengenalan barang otomatis di tahun 2023. Jadi tujuannya itu untuk mengganti pencatatan manual dengan pengenalan kamera otomatis. Dengan cara metodenya itu ada kamera, terus dia itu tersambung dengan algoritma CNN. Terus dari si algoritma CNN itu dia akan tersambung ke database lokal. Jadi manfaatnya itu untuk mengidentifikasi cepat tanpa barcode ataupun RFID, di mana hasilnya nanti akurasinya tuh lebih tinggi dan juga pengujiannya tuh bisa di berbagai kondisi.
Kelebihannya itu pastinya lebih modern, terus dia tuh lebih cepat, terus nggak ada scanning. Kekurangannya, dia tuh belum memiliki cloud, terus dia tuh belum terintegrasi dengan IoT, terus dia tuh tergantung dengan pencahayaan karena masih menggunakan kamera. Yang ketujuh, pengaruh IoT dan sistem informasi terintegrasi di tahun 2025. Jadi tujuannya ini untuk menganalisis dampak IoT dalam manajemen stok di retail atau toko-toko kecil. Metodenya ini dilakukan di Ramayana Ciputa. Terus hasilnya IoT meningkatkan akurasi data dan juga efisiensi gitu. Kelebihan yang dimiliki, studinya itu nyata, terus relevan, data yang dihasilkan juga valid. Hanya saja kekurangannya itu penggunaan sensornya masih terbatas dan juga belum ada dashboard untuk cloud-nya. Terus yang kedelapan ada literatur IoT dalam supply chain, di mana untuk mengidentifikasi tren IoT dan juga tantangan di supply chain itu apa aja. Metodenya ini sebenarnya lebih mereview studi terdahulu. Jadi untuk proses kerja dalam mengumpulkan jurnal-jurnal, artikel ilmiah, dan juga laporan riset dari tahun ke tahun terakhir. Dan data yang terkait itu ada implementasi IoT di supply chain, terus jenis perangkat IoT yang digunakan seperti RFID dan juga GPS. Terus setelah semua itu dilakukan, kemudian dikategorikanlah sebagai hasil pada penelitian sebelumnya. Hasilnya itu IoT meningkatkan transparansi dan juga pelacakan yang baik. Kelebihan yang dimiliki itu memiliki gambaran yang luas, trennya itu terbaru. Hanya saja kekurangannya itu tidak ada implementasi nyata dan tidak membahas integrasi retail. Kesembilan, ada alat kasir otomatis berbasis RFID di tahun 2023. Jadi tujuannya itu untuk mempercepat transaksi kasir menggunakan RFID, di mana dengan metode pembuatannya itu ada konveyor, terus reader RFID, terus ada Raspberry dan juga LCD. Di mana power supply-nya itu sebagai pengembal listrik AC ke DC dan penyuplaian daya tegang dan arus dari alat. Driver motor dan motor gearnya itu sebagai penggerak konveyor barang agar dapat bergerak secara otomatis. LCD-nya itu untuk menampilkan hasil pembacaan barang mulai belanjaan, harga dan total, serta akumulasi harga barang yang dibeli. Terus ada RFID reader sebagai pembaca RFID tag pada masing-masing barang. Dan untuk RF tag-nya itu sendiri sebagai komponen identitas dari setiap barang tersebut. Nah, Raspberry-nya itu sebagai microcontroller-nya yang digunakan sebagai media untuk mengelola program secara keseluruhan. Jadi memproses hasil dari si RFID reader-nya tadi. Database-nya itu disimpan ke database server. Manfaatnya tuh untuk membaca banyak barang sekaligus dan mempercepat check out dengan baik. Hasilnya itu tingkat akurasinya itu lebih ke 100% dan juga bisa dipantau dari jarak 0 sampai 2,5 cm. Kelebihannya itu cepat, terus praktis, terus dia itu masih terhitung dalam skala yang baik. Kekurangannya itu belum cloud, terus dia itu belum bisa monitoring stok barang secara otomatis. Yang ke-10 itu ada aplikasi inventory floater dan juga Firebase di tahun 2024 dengan tujuan membuat inventory real time berbasis mobile. Dengan metode pengembangan sistemnya itu dengan menggunakan aplikasi Stockist, metode waterfall yaitu pengembangan perangkat lunak secara berurutan. Terus aplikasi dibangun dengan menggunakan Flutter untuk membuat tampilan terbuka yang responsif di semua platform. Jadi mau di Android atau di iOS, semuanya bisa. Lalu data yang disimpan dapat dikelola menggunakan Firebase Real-Time Database. Manfaatnya, sinkron multi-user dan juga akses di perangkat mobile dengan hasil sistem berjalan lebih baik dan juga responsif. Kelebihannya tuh ada cloud, terus dia mobile, terus dia itu real-time. Kekurangannya itu tergantung internet dan juga masih input manual. Maka secara umum, seluruh jurnal menunjukkan tren menuju smart retail berbasis IoT, otomatisasi, dan cloud. Namun mayoritas masih terpisah dan belum terintegrasi penuh menjadi sistem otomatis dari stok hingga pembayaran. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih dan salam sejahtera.